Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Anissa Nufadilah. Kalian bisa memanggil saya Kak Anissa atau Ibu Anissa. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baiklah, mari bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya, Ibu absen dulu, Kakak absen dulu. Nanti nama-nama yang Kakak panggil silahkan menjawabnya dengan hadir Bu atau hadir Kak, gitu ya. Baiklah. Yang pertama Akbar Faris, Hikmatul Hikmah, Yusuf Andirawan. Hadir semua. Baiklah. Sudah hadir semua ya, Ibu catat. Dan sekarang kita akan belajar terkait kemajuan peradaban masa Abbasiyah. Nah, tujuan belajar kita hari ini tuh apa sih sebenarnya? Tujuan belajar kita hari ini tuh adalah untuk mengetahui kemajuan peradaban pada masa Abbasiyah. Nah, silahkan disimak penjelasan dari Ibu atau Kakak Anissa. Nah, kemarin kita kan sudah belajar terkait dengan pengertian dan juga seluk-beluknya terhadap Daulah Abbasiyah itu, bagaimana terjadinya, bagaimana terbentuknya, dan pemerintah-pemerintahannya. Nah, sekarang kita akan sedikit mengulas kembali tentang seluk-beluk dari Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah daulah yang berkuasa selama 5,5 abad dengan pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Nah, di sini dalam penjelasan kemajuan peradaban terkait masa Abbasiyah, yakni meliputi ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang politik dan militer, kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang sastra, dan juga kemajuan di bidang seni budaya. Nah, ayo adik-adik, ada yang tahu ini gambarnya siapa? Benar, Khalifah Ja'far Al-Mansur. Yang beliau ini memimpin dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Nah, beliau ini merupakan khalifah yang dikenal sangat cinta akan ilmu pengetahuan. Tahu nggak sih apa sih kelebihannya selain itu dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini? Bagus. Beliau itu yang menjadi pelopor kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Bagus, Akbar tadi sudah menjawab dengan benar. Nah, di sini perkembangannya itu dimulai dari kerjasama beliau dengan para ilmuwan. Kan beliau ini terkenal selain dengan pelopor ilmu pengetahuan, beliau juga memiliki kepandaian yang lebih. Nah, di sini beliau kolaborasi dengan para ilmuwan, akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang terkenal. Nah, di sini contohnya ada pengembangan pada ilmu pengetahuan, diantaranya yakni kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan ilmu yang lain. Jadi, yang telah kakak sebutkan tadi, ada terjadinya faktor penyebab. Mungkin adik-adik ada yang tahu faktor penyebabnya apa? Baiklah, kalau gitu kakak sebutkan saja. Faktor penyebabnya yakni terjadinya asimilasi budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan itu
diterjemahkan ke bahasa Arab, dari yang bahasa Jerman, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa-bahasa lain diterjemahkan ke bahasa Arab agar lebih mudah dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah pendirian pusat studi kajian yang dinamai dengan Baitul Hikmah. Yang keempat, pembentukan Majelis Munadharah atau Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Nah, ini gambarnya dari terbentuknya Baitul Hikmah. Bisa diperhatikan ya adik-adik semuanya. Nah, tadi setelah kita membahas tentang perkembangan pada ilmu pengetahuan, saatnya kita akan membahas tentang perkembangan pada administrasi negara. Di sini meliputi tentang penertiban administrasi pemerintahan. Nah, di sini itu dilakukan beberapa cara. Di antaranya mengangkat wazir. Apa itu wazir? Perdana Menteri. Dan wazir ini dibantu oleh 5 departemen. Di antaranya ada Diwanul Kharij, Diwanul Ziman, Diwanul Jundi, Diwanul Aqarah, dan Diwanul Basail. Kemudian yang kedua, pengangkatan Raisul Kitabah. Nah, apa itu Raisul Kitabah adik-adik? Sekretaris negara. Benar. Nah, sekretaris negara ini juga dibantu oleh 5 orang khatib atau sekretaris. Di antaranya ada khatib Rasail, ada khatib Kharaj, ada khatib Jundi, ada khatib Qadha, dan juga ada khatib Syurta. Baik. Yang ketiga adalah pengangkatan kepala daerah yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian yang keempat, yakni pembentukan Mahkamah Agung yang dalam bidang hukumnya meliputi Al-Qadi, mengadili perkara agama, Al-Hisbah, mengadili perkara umum, An-Nazar fil Mazalim, atau pengadilan tingkat banding. Nah, di sini gambar pengadilan pada saat Abbasiyah ya, bisa diperhatikan gambarnya. Lanjutnya adalah perkembangan politik pada masa Abbasiyah. Dalam bidang politik sendiri, kemajuan yang dilakukan adalah dengan menjalin persahabatan yang baik terhadap negara-negara lain. Di antaranya, menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di bagian wilayah Andalusia, kemudian menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Nah, adik-adik, di sini Kakak Anissa memiliki sebuah gambar peta wilayah Daulah Abbasiyah, di mana di sini warna peta yang berwarna gelap adalah daerah kekuasaan dari masa Abbasiyah itu sendiri, dengan ibu kota yakni di Baghdad. Baiklah, selanjutnya akan yang kita pelajari yakni perkembangan pada bagian militer. Nah, tahu nggak sih ada apa aja di bagian militer itu yang adik-adik tahu? Ya udah, Kakak Anissa jelasin. Di sini bagian militer masa Abbasiyah pernah mencapai profesionalismenya yang terjadi pada periode pertama dan juga pada periode kedua pemerintahannya. Di sini ada 4 periode kemandirian politik dan juga militer. Periode pertama terjadi tahun 750 sampai 847 Masehi. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Kemudian di periode kedua, periode ini terjadi pada tahun berapa? Ada yang tahu? Nah, kurang tepat sedikit. Periode kedua ini terjadi pada 847 sampai 946 Masehi.
Nah, periode ini kebijakan politik dan militernya banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Nah, kemiliteran ini pun mulai banyak terjadinya perpecahan. Nah, selanjutnya itu pada periode ketiga. Periode ketiga ini terjadi antara tahun 946 sampai 1094 Masehi. Periode ini adalah mulai munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu, Khalifah Al-Mustakfi. Selanjutnya adalah periode keempat. Periode ini terjadi antara tahun 1094 sampai 1258 Masehi. Nah, pemerintahan ini itu di bawah kendali orang-orang Seljuk dari Turki. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buwayhi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pada periode ini pula, kekhalifahan Daulah Abbasiyah itu hilang di tahun 1258 Masehi. Saat tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan memporak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, setelah kita belajar tentang politik militer, sekarang kita akan belajar terkait perkembangan pada bagian ekonomi. Di sini sektor ekonomi sendiri terbagi menjadi bagian perdagangan, industri, dan juga pertanian. Nah, adik-adik tahu nggak sih pada kepemimpinannya siapa masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu terjadi? Benar, pada kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, setelah pemerintahannya itu berakhir, kemudian dilanjutkan oleh khalifah setelahnya, yakni Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, di bagian perdagangan sendiri, perekonomian masyarakat pada masa ini meningkat saat Khalifah Al-Mahdi, yakni tahun 775 sampai 785 Masehi. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Nah, di sini kota Basrah itu menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan juga barat. Selanjutnya adalah sektor perindustrian. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah di sini menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah di sini menjadi pusat industri tekstil. Kemudian kalau sutra bersulam itu di tempatnya Damaskus. Kemudian kalau kerajinan itu di Kazakhstan, dan kota Syam sendiri itu menjadi industri keramik dan juga gelas ukir. Begitu ceritanya. Nah, setelah dari bagian sektor perindustrian, tentunya di sektor pertanian juga tidak kalah berkembang. Di sini terjadi pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani, yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, nah di sini ada bendungan apa yang dibangun sama beliau? Apa? Benar. Bendungan Zubaidah namanya. Ini dibangun ini karena saran dari istri khalifah, yakni bernama Zubaidah. Akhirnya dibangunlah bendungan ini untuk mengairi sawah dan juga kebun saat itu. Setelah beranjak pada ekonomi, tentunya perkembangan kan juga meliputi pada bidang seni, budaya, dan sastra. Selanjutnya yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah seni budaya. Di bidang seni budaya ini terlihat dari perkembangan pada seni arsitekturnya. Kenapa demikian? Karena
Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan akan mendatangkan arsitek-arsitek dari kota-kota yang terkenal seperti Byzantium, Yunani, Persia, dan India. Hal ini untuk mendesain bangunan dan mengerjakan seni arsitektur bangunan kepada orang-orang Abbasiyah. Nah, bukti arsitekturnya bisa kalian semua lihat dalam gambar yang kakak sajikan di bawah ini. Di antaranya ada bangunan-bangunan dengan tiang-tiang yang tinggi, kemudian ruangan-ruangan yang luas, dan seperti itu. Kemudian bisa dilihat lagi juga dengan seni tata kotanya. Di sini seni tata kota dan arsitektur pada masa Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang memiliki nilai tinggi. Contohnya, pada kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwarah. Di tengah kota dibangun istana khalifah yang diberi nama Kasrul Dahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan juga kejayaan. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kota Samarra. Kota ini dibangun 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan. Di masa ini, adik-adik tahu siapa yang menjadikan kota Samarra ini? Siapa? Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Nah, beliau ini membangun kota Samarra dengan istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah, dan juga alun-alun. Nah, selain itu ada bukti apa lagi sih yang adik-adik tahu? Makkah, Madinah. Benar, itu jawabannya. Selain itu, selain dari kota Samarra dan yang lain sudah disebutkan tadi, kota Mekah dan masjid-masjid di Madinah itu juga termasuk bentuk kemajuan di bidang arsitektur pada masa Abbasiyah. Nah, selanjutnya adalah seni sastra. Di sini tentunya ada kemajuan-kemajuannya juga. Nah, dunia sastra itu mencapai kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah, terlebih pada kota Baghdad yang merupakan pusatnya para penyair dan juga sastrawan. Adik-adik kan juga pasti tahu, selain berkembangnya ini kan juga tidak lepas dari campur tangan para khalifahnya. Nah, pada saat itu Khalifah Abbasiyah sangatlah menyukai dunia sastra. Nah, di sini akan kakak sebutkan tokoh-tokoh dari seni sastra pada masa Abbasiyah. Di antaranya ada Abu Atiyah, kemudian ada Abu Nawas, kemudian ada Abu Tamam, ada Al-Buhturi, ada Al-Muntanabi. Nah, dari sekian tokoh-tokoh yang kakak sebutkan tadi, adakah satu karya sastra yang sangat terkenal di masa ini? Apa itu? Jawabannya adalah kisah 1001 Malam, di mana kisah ini menceritakan tentang berbagai macam kisah yang melegenda. Nah, di sini itu ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatik, atau yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan Alfu Laila wa Laila. Nanti kita baca sama-sama ya kalau kita ketemu sama bukunya, oke? Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kakak Anissa sampaikan bisa menjadi wawasan kita semua. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.